Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video di pembahasan sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota pada tahun 2016. Untuk video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 20. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 16. Soal nomor 16 yaitu, untuk reaksi berikut ini, 2P ditambah 3Cl2 menghasilkan 2PCl3 dengan delta H sebesar minus 574 kJ. Berapa mol fosfor yang dibutuhkan untuk menghasilkan panas sebanyak 488 kJ? Soal ini masuk ke materi termokimia di kelas 2 SMA. Dalam soal terdapat koefisien fosfor berjumlah 2 yang juga bisa diartikan sebanyak 2 mol fosfor. Lalu pembentukan 2 mol fosfor ini menghasilkan panas sebesar 574 kJ. Kira-kira berapa mol jumlah fosfor yang digunakan jika ingin menghasilkan panas sebesar 488 kJ? Untuk menjawab soal ini, kita hanya perlu membandingkan mol dari fosfor dengan energi yang dihasilkan. Untuk mol fosfor pertama yaitu sebesar 2 mol dibagi dengan mol fosfor yang ditanyakan sama dengan 574 dibagi 488 sebagai nilai entalpi yang diketahui. Lalu setelah konversi rumus, nilai mol yang ditanyakan yaitu 488 dikali 2 dibagi dengan 574 menghasilkan nilai 1,69 mol atau jika dibulatkan sekitar 1,70 mol. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah opsi yang C. Lalu kita masuk ke soal nomor 17. Soalnya yaitu, perhatikan proses reaksi berikut ini, di mana terdapat 3 reaksi, dan hitunglah delta H untuk reaksi C menghasilkan E ditambah 3D. Untuk menjawab soal ini, kita harus melihat masing-masing komponen atau senyawa yang ditanyakan, lalu disesuaikan dengan data reaksi yang ada pada soal. Karena yang diminta adalah C menghasilkan E ditambah 3D, di mana komponen D hanya ada pada reaksi kedua, dan koefisiennya pun sama-sama berjumlah 3. Lalu 3D juga sama-sama ada di produk, sehingga reaksi kedua tidak perlu ada yang diubah-ubah lagi, di mana 3/2B ditambah 4C menghasilkan 2A, ditambah C ditambah 3D dengan delta H sebesar minus 15 kJ per mol. Kemudian kita lihat komponen E. Pada pertanyaannya, komponen E ada pada produk dan dari ketiga reaksi, hanya reaksi ketiga yang memiliki komponen E. Sehingga E pada reaksi ketiga harus dibalik supaya pada reaksi akhir ada di bagian produk. Jadi, yang awalnya E ditambah 4A menghasilkan C dengan delta H sebesar 10 kJ per mol menjadi C menghasilkan E ditambah 4A dengan delta H sebesar minus 10 kJ per mol. Terakhir kita lihat komponen yang C. Karena C ada di semua reaksi dan diminta pada pertanyaan tersisa 1 mol C pada reaktan, maka kita perlu melihat semua reaksi. Untuk reaksi kedua dan ketiga tidak perlu ada yang diubah-ubah lagi menyesuaikan keadaan sebelumnya, sehingga komponen C terdapat 4 koefisien dari reaksi kedua dan ada pada reaktan. Oleh karena itu, reaksi pertama harus dikali 3 supaya mendapatkan 3C pada produk, sehingga ketika semua reaksi dijumlahkan akan menyisakan 1C di reaktan. Sehingga untuk reaksi pertama yang awalnya 2A menghasilkan setengah B ditambah C dengan delta H sebesar 5 kJ per mol menjadi 6A menghasilkan 3/2B ditambah 3C dengan delta H sebanyak 15 kJ per mol. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat persamaan reaksi lengkapnya. Komponen A akan saling menghilangkan karena semua reaktan berjumlah 6. Begitupun pada produk berjumlah 6 dari penjumlahan 4 ditambah 2. Lalu B juga saling menghilangkan karena pada produk dan reaktannya sama-sama menghasilkan atau memiliki koefisien 3/2. Lalu komponen C akan sisa 1 pada reaktan karena jumlah koefisien pada reaktan berjumlah 5, sedangkan pada produk berjumlah 4. Dengan demikian, reaksi akhirnya adalah C menjadi E ditambah 3D yang sudah sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Lalu nilai entalpi dari ketiga reaksi dijumlahkan dan mendapatkan nilai entalpi untuk reaksi baru sebesar minus 10 kJ per mol. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Kemudian kita masuk ke soal nomor 18. Soalnya yaitu, zat R dapat bereaksi membentuk produk P1 atau P2. Profil reaksi untuk dua reaksi tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dibandingkan dengan R menjadi P1, reaksi R menjadi P2 adalah, dari kelima opsi,
hal yang ditanyakan adalah seputar energi aktivasi dan juga nilai entalpi atau delta H. Energi aktivasi adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi dapat berlangsung. Pada gambar, yang dimaksud energi aktivasi adalah jarak dari titik awal R sampai ke titik tertinggi pada grafik tersebut. Sedangkan delta H menunjukkan selisih dari titik P1 atau P2 ke titik R di mana nantinya hasil delta H bisa berupa reaksi endotermis dan juga reaksi eksotermis. Reaksi endotermis terjadi ketika titik produk berada di atas titik reaktan, di mana pada kedua reaksi di soal menunjukkan grafik reaksi endotermis. Sedangkan reaksi eksotermis terjadi saat titik produk berada di bawah titik reaktan. Untuk contohnya tidak ada di soal karena kedua reaksi menunjukkan reaksi endotermis. Nah, reaksi R menjadi P2 menunjukkan nilai energi aktivasi yang lebih tinggi dibandingkan reaksi R menjadi P1. Artinya, reaksi menjadi P2 berjalan lebih lambat karena membutuhkan energi yang lebih tinggi untuk mencapainya. Lalu pada reaksi R menjadi P2 menunjukkan delta H yang lebih kecil dibandingkan R menjadi P1 karena selisihnya yang lebih kecil. Maka reaksi P2 menjadi kurang endotermis dibandingkan reaksi menjadi P1. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah opsi yang D. Kemudian kita masuk ke soal nomor 19. Soalnya itu, dalam larutan aqueous, ion S2O8 bereaksi dengan ion nida sesuai dengan reaksi berikut ini. Suatu larutan yang disiapkan dengan komposisi 0,05 mol ion S2O8 dan 0,072 molar ion imin, dan kemajuan reaksi diamati dengan mengukur konsentrasi imin. Diperoleh data seperti pada tabel berikut ini. Konsentrasi S2O8 yang tersisa pada saat 800 detik adalah. Untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu maksud dari tabel pada soal. Dari tabel soal diketahui sisa konsentrasi imin pada beberapa kondisi waktu, dan pada soal diketahui imin mula-mula, sehingga dapat ditentukan imin yang bereaksi pada tiap waktu tersebut. Imin yang bereaksi dapat diketahui dengan cara mengurangi nilai imin mula-mula dengan nilai imin yang tersisa, sehingga didapatkan nilai seperti pada tabel, di mana terdapat nilai imin yang bereaksi pada detik 0, 400, 800, 1200, dan juga 1600. Lalu pada soal ditanyakan reaksi pada detik 800, sehingga didapatkan persamaan reaksi berikut ini. Di mana karena imin yang bereaksi pada detik 800 berjumlah 0,026, maka S2O8 yang bereaksi menjadi sepertiga kalinya karena koefisien S2O8 sebesar 1, sedangkan koefisien imin sebesar 3. Oleh karena itu, didapatkan konsentrasi S2O8 yang tersisa pada saat 800 detik reaksi berjalan adalah 0,0413 molar. Sehingga, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kemudian kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 20. Soalnya adalah dua gas di atom, yaitu X2 dan Y2 bereaksi sesuai persamaan reaksi berikut, di mana X2 ditambah Y2 menghasilkan 2XY. Suatu campuran X2 dan Y2 masing-masing mengandung 0,5 mol dan dipanaskan dalam wadah tertutup hingga reaksi mencapai kesetimbangan. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara jumlah mol masing-masing gas dan perubahan waktu. Berdasarkan grafik di atas, konstanta kesetimbangan Kc untuk reaksi berikut ini yaitu, dari grafik tersebut didapatkan data sebagai berikut. Di mana pada awalnya produk berupa XY berjumlah 0 mol karena belum terbentuk dan saat keadaan setimbang terdapat 0,6 mol XY. Begitupun dengan X2 dan Y2 memiliki jumlah mol yang sama pada awal reaksi yaitu 0,5 mol dan pada saat setimbang berjumlah 0,2 mol. Karena untuk menentukan Kc yang dibutuhkan adalah konsentrasi saat keadaan setimbang, maka yang perlu diperhatikan adalah keadaan saat setimbang saja. Lalu karena volumenya tidak diketahui, maka dianggap saja 1 liter, sehingga nilai mol sama dengan nilai konsentrasinya. Sehingga Kc sama dengan konsentrasi Xy pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi X2 dan Y2. Setelah dimasukkan angka-angkanya dan dilakukan perhitungan, nilai Kc-nya itu sebesar 9. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah opsi yang C. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.